Oke, kita mulai pelajaran DI level 1, pelajaran yang ke-7, yaitu mengenai komitmen. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa ini ada buku cetaknya ya, bisa ditayangkan fotonya ya. Cukup tebal, saya juga beli dulu, tapi Bapak Ibu teman-teman juga bisa cek di internet ya, tinggal diklik nanti bisa keluar. Ada gambarnya aja itu, tapi di buku itu cuma level 1 aja, tebal sekali ya. Kalau nggak beli juga nggak apa-apa ya, seperti ini bukunya ya, yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggrisnya juga ada, di internet juga ada, free, tinggal di download ya, bisa cari sendiri. Nah, yang akan disampaikan di sini pelajaran 7 dan pelajaran 8 itu dari buku ini ya, tapi tidak semua ayat memang ditampilkan. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dijawab sendiri. Ada ayat-ayatnya juga ya, ketika ada pertanyaan ada ayatnya disebutkan juga. Lalu ada referensi ayatnya juga muncul di situ. Jadi tinggal baca. Jadi sangat praktis ya. Kalau liburan misalnya bawa buku ini ya. Kalau sekarang Alkitab kan sudah dalam gadget, tapi kalau dulu kan tebal. Buku ini udah cukup. Ada kuncinya juga, jawabannya juga ya, jadi tersedia. Oke, kita lihat ya sekarang komitmen. Ini gambarnya adalah orang yang berlari, yang latihan lari ya, untuk bisa menang. Saya ingat Isa Budi Hartono, ada yang tahu ya? Sangat terkenal. Dulu dia juara All England 7 kali berturut-turut. Yang ke-8-nya dia kalah sama Semfri, tapi kemudian dia kalahkan lagi Semfri. Dan saya ingat satu momen, saya masih SD, dia doa ketinggalan. Kalau nggak salah sudah 14-1 atau 14-2 ya. Ketinggalan jauh ya. Set pertama dia kalah, set kedua tuh dia sudah 14 berapa, tapi dia dengan tenang, pelan terus ya, nanti service over terus, akhirnya terkejar sampai 14-14 lalu jus dan dia menang. Set ketiga dia menang ya. Nah, itu perlu ketetapan hati, perlu komitmen. Makanya gambarannya seperti ini ya. Lihat slide kedua, komitmen. Nah, ada 3 gambar di sini ya, ada gambar kodok ya. Ada 5 kodok. Ceritanya 5 kodok ini duduk ya, mengamati sungai yang sedang mengalir. Lalu 3 kodok memutuskan untuk melompat. Pertanyaannya, berapa sisa kodok yang ada? Berapa? Ya, ada 5 kodok duduk di atas batang pohon begitu, melihat sungai yang sedang mengalir, lalu 3 kodok memutuskan untuk melompat. Pertanyaannya, sisa berapa kodok? Ya? Yang tersisa di pohon itu berapa? 3 memutuskan melompat. Sisa berapa? Ya? 2. 5 kurang 3 jadi 2. Ada yang bilang 5. Kenapa 5? Lompat aja. Kan digambar itu. Karena digambar ini katanya ya. 5 kodok duduk seperti ini, 3 memutuskan melompat. Pertanyaannya, berapa sisa kodok yang ada di situ? Yang di 5. Kenapa 5? Karena baru memutuskan belum melompat. Nah, betul. Karena baru memutuskan belum melompat. Ya. Baru ada niat. Nah, Bapak Ibu, teman-teman dulu kan mungkin udah lihat ya program ini, kemudian memutuskan mereka ikut tryout ya. Lalu niat memutuskan ya, ada keinginan mau ikut, tapi realisasinya itu adalah hari ini datanya. Jadi antara keputusan sama realisasi itu butuh tenggang waktu. Kadang-kadang ada godaan bisa berubah ya. Bersyukur kalau bisa terus ya. Lalu ada niat, ada tekad. Ya, tekad itu satu keputusan ya untuk menyelesaikan sesuatu, tapi kemudian ada komitmen. Nah, komitmen ini yang membedakan orang yang menyelesaikan semuanya dengan baik ya, atau orang yang tidak selesai, putus di tengah jalan. Komitmen itu salah satu contohnya adalah Daniel pasal 1 ayat 8. Ya, kalau baca di Alkitab bisa ditayangkan. Daniel pasal 1 ayat 8 itu cerita mengenai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang termasuk tawanan yang dibawa ke Babel. Mereka
diharuskan tinggal di Babel, gak punya pilihan, mereka disekolahkan, memang gratis ya selama 3 tahun, tapi habis itu harus bekerja di Babel bagi raja. Nah, waktu ditetapkan untuk sekolah di sana, belajar bahasa tulisan orang Kasdim, ini ayat ini perhatikan ya. Daniel berketetapan, Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Itu keputusan. Ya. Saya mau mengkhususkan diri saya ikut Tuhan walaupun saya ikut sekolah di Babel. Slide ayat berikutnya ayat 9. Ini yang luar biasa. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang, favor dari pemimpin pegawai istana itu. Ya. Itu salah satu contoh komitmen, keputusan lalu berketetapan dan dilakukan. Jadi ada beda antara niat, tekad dan komitmen. Nah, yang menarik dikatakan bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kenapa kita membutuhkan komitmen? Nah, ini contohnya ini ya, ada beberapa ayat dari buku itu Bapak Ibu bisa baca ya. Tapi ayat ini yang perlu diperhatikan ini salah satunya. Lukas 8 ayat 13 dan 14. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan, dalam terjemahan lain ini ada di Lukas, ada di Markus, ada di Matius, itu dikatakan masa pencobanya adalah penganiayaan karena firman. Ya, ada aniaya. Waktu firman datang itu ada aniaya. Mereka murtad. Kenapa? Karena mereka tidak tahan dalam aniaya. Karena mereka tidak berakar. Antusias. Amin. Haleluya. Tapi begitu datang aniaya, ya, wah itu nggak benar tuh. Kesembuhan sudah nggak ada zaman sekarang. Basoro sudah nggak ada misalnya seperti itu. Ya. Lalu tidak tahan, murtad. Artinya berbalik, ya, tidak mengikuti lagi. Tapi di masa anugerah seringkali kesempatan itu datang lagi. Ya. Saya juga ngalamin seperti itu, nanti mungkin saya ceritakan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, di sini perlunya komitmen. Karena godaan itu bukan hanya karena aniaya. Ya, Bapak Ibu yang ada di sini kan dari berbagai latar belakang gereja. Masing-masing punya doktrin yang berbeda. Saya juga begitu. Tapi ini tempat untuk belajar, apalagi sudah bayar. Ya, saran saya, belajarlah seperti orang-orang Yahudi di kota Berea. Mereka lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati, buka hati, sediakan ruang, lalu setiap hari membaca, menyelidiki firman Tuhan. Betul nggak seperti itu? Ya, itu seorang murid mau belajar. Jadi ada niaya, tapi nggak hanya itu, bisa juga kekhawatiran, juga kekayaan, karena kadang-kadang kekayaan itu bisa menghimpit, menghalangi kita. Orang muda yang kaya itu terhalang untuk ikut Yesus karena hartanya mengikat dia. Atau kenikmatan hidup, malas lah, mager. Ya, seringkali gitu istilah anak-anak milenial begitu ya, mager, malas gerak. Ada lagi tambahan sebenarnya keinginan akan hal yang lain membuat fokus itu pecah. Makanya sekali lagi perlu komitmen. Ya, ikut Tuhan perlu komitmen, menikah pun perlu komitmen. Nanti ada saat-saat tidak enak, kadang-kadang rasanya seperti hambar, tapi komitmen itu yang tetap membuat kita bisa jalan. Karena kita dibentuk oleh Tuhan, ya. Lalu ini slide berikutnya, ini contoh komitmen prajurit olahragawan petani. Ya, ini Paulus tulis kepada muridnya ketika dia sudah sangat dewasa dan dia pernah sampaikan hal yang penting. Di antaranya ini, dia bilang kalau melayani Tuhan, kamu harus seperti prajurit, harus seperti olahragawan, harus seperti petani. Masing-masing ini punya prinsip yang sama, punya komitmen. Prajurit punya komitmen untuk bisa berkenan kepada komandannya. Jadi tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya.
Ya, tidak memusingkan itu bukan berarti mengabaikan. Jangan salah ya. Saudara yang bekerja punya tanggung jawab. Pekerjaan harus bisa dilakukan dengan baik. Yang sekolah juga harus ikuti dengan baik. Nah, saudara yang masuk ke sini juga ada komitmen juga untuk kerjakan tugas. Rugi ya kalau saudara cuma begitu aja ya. Nonton videonya sekedarnya, nanti begitu pas mau ujian baru dicek, begitu buru-buru ya. Sayang. Ya, karena itu video perlu ditonton dengan serius gitu untuk bisa mendapatkan spiritnya. Lalu seorang olahragawan juga perlu komitmen, ya dia perlu latihan. Seperti saya cerita tadi, Rudi Hartono menang, dia tuh udah latihannya. Masa dulu bapaknya perintahkan dia, ajarkan dia untuk lari, saudara, di pasar pagi-pagi, melatih stamina dia. Bukan kayak sekarang sudah tersedia banyak hal, dulu nggak seperti itu. Tapi hasilnya seorang juara dunia. Ya. Lalu seorang petani juga bekerja keras. Ada saatnya nampaknya nggak ada hasilnya, tapi komitmen itu membuat dia bilang, saya akan lakukan terus, saya cangkul, saya kasih pupuk, saya tabur benih karena saya tahu ini mesti tumbuh. Salah satu contoh di Alkitab itu Elisa. Waktu Elia lihat Elisa sedang sedang membajak ladang dengan 12 pasang lembu. Kenapa bisa banyak gitu? Mungkin karena ladangnya terlalu luas, mungkin terlalu keras, tapi itu orang yang punya tekad, punya komitmen. Makanya ketika Elia mau naik ke surga, Elia tanya, kamu mau apa? Aku mau naik ke surga. Elisa bilang double portion dari urapan yang ada padamu. Elia bilang itu sulit, tapi kalau kamu bisa melihat aku naik ke surga, kamu akan dapat dari itu. Elisa ikut terus. Dan akhirnya waktu Elia naik ke surga dia lihat, dan double portion anointing itu dia dapat. Ya, jadi itu contoh orang-orang yang punya komitmen. Slide berikutnya, ini yang luar biasa ya. Kalau kita ikut Tuhan, tidak dijanjikan semuanya enak. Ya, kadang-kadang ada masa yang sulit, ada gunung batu yang nampaknya terlalu terjal. Tapi kalau kita mau terus ikuti, selalu ada jalan dan pasti bisa. Kadang-kadang dia bangunkan pagi untuk berdoa. Tujuannya bukan Tuhan tuh iseng-iseng, enggak, kita dilatih. Andrew Wommack itu waktu dia ikut wajib militer ya di Vietnam itu, dia cerita itu komandannya tuh keras sekali. Dia bilang kalau zaman sekarang kayak gitu di Amerika tuh bisa ditutup. Jadi pernah dikasih tahu ya, kalau bunyi fluid, bunyi sirene dalam waktu berapa, 5 menit kalau nggak salah, sudah harus rapi ya, berbaris dengan pakaian semua rapi, berdiri tegak. Jadi ada satu yang sudah nyampe, rupanya belum cukur, dia punya jenggot ya. Lalu bos komandannya datang, oh kamu belum sempat cukur ya, diambil pisau cukur tuh, dikira dia begini, oh kurang tajam ya, lalu digesok di batu, ini lagi berdarah gitu. Dan karena itu tidak steril, kena ke batu, itu infeksi. Nah itu bisa dituntut katanya Andrew ya kalau sekarang. Dan habis itu ya masuk rumah sakit. Lalu satu ketika lagi ngobrol-ngobrol, Andrew tanya sama komandannya, kenapa kalian sih begitu keras sih kepada kami? Mereka bilang, kalian tuh anak mami semua. Kalau kami gak latih, kalian akan mati di sana di medan pertempuran. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ada banyak hal yang kita lalui, itu Tuhan pakai membentuk kita. Sebagian karena kesalahan kita, bukan rencana Tuhan, tapi Tuhan tetap bisa buat jadi kebaikan. Sebagian memang itu jalur yang harus dilalui supaya terbentuk menjadi orang yang kuat. Nah, kalau kita sungguh-sungguh ikuti Tuhan, ini janji Tuhan, Markus 10 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, kecuali istri atau suami, tetap satu, ya. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Nah, itu perlu diingat. Ada firman, ada aniaya. Ya.
ada ikut Tuhan, kena aniaya, dapat berkat dari Tuhan, ada aniaya juga. Itu bisa jadi karena diomongin, karena dituduh segala macam, itu ada. Kita perlu sadar itu ya. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan terima hidup yang kekal. Nah, itu kira-kira yang saya perlu sampaikan tentang komitmen. Nanti pertanyaannya kalau ada, kita gabung dengan pelajaran berikutnya, yaitu mengenai baptisan air. Ya.